Bunga mawar harum semerbah, mekar indah di Balai Surabaya. Kenalkan, saya Thabita Fillah. Jawab dengan semangat dong, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat da'i dan da'iyah dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern ini, arus ekonomi bergerak begitu cepat yang dapat mengubah cara kita mengelola keuangan, mulai dari sekedar menabung sampai berinvestasi. Namun di balik hal ini terdapat jebakan yang tak terlihat, seperti hutang konsumtif, riba yang menyelinap, dan pola hidup berlebihan yang menjauhkan kita dari keberkahan. Maka tanpa pemahaman yang benar, kita bisa terjerumus dalam pusaran finansial yang menyesakkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka disinilah peran edukasi keuangan syariah menjadi kunci utama dalam menjaga keberkahan harta kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kultum yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang penuh keberkahan ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit ilmu tentang keuangan syariah sebagai pilar ekonomi berkah untuk investasi akhirat. Hadirin rahimakumullah. Keuangan bukan hanya sekedar angka dalam rekening, bukan pula sekedar harta yang menumpuk tak terarah. Ia adalah amanah, ia adalah jalan. Dan Islam telah memberikan kita petunjuk bagaimana harta bisa menjadi jembatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, apapun harta yang kamu infakkan, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan jangan kamu berinfak kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya akan disempurnakan pahalanya untukmu, dan kamu tidak akan dizalimi. Penggalan ayat ini dijelaskan juga oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 584, bahwa apapun harta baik yang kita infakkan, selagi kita tulus dan mengharapkan ridha Allah, maka pahalanya untuk diri kita sendiri. Ditegaskan juga pada lafaz berikutnya bahwa berinfak hendaklah mengharapkan ridha Allah, bukan yang bertentangan dengan ridha Allah. Dan ayat ini ditutup dengan penjelasan bahkan kita diuntungkan karena harta seseorang atau rizki seseorang bukan apa yang dimilikinya sekarang. Hadirin rahimakumullah. Keuangan syariah bukan hanya sekedar tentang perbankan atau bukan hanya sekedar transaksi tanpa riba, tetapi ia adalah tentang keadilan, tentang keseimbangan, tentang memastikan bahwa harta yang kita miliki bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama. Bukankah Islam telah menjelaskan kepada kita bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Maka bagaimana kita bisa menjadi tangan di atas yang memberi tanpa kehilangan, betul? Bayangkan, harta kita adalah sebuah pohon. Jika ia tumbuh tak terarah, ia akan rimbun tak berbuah. Namun, jika ia kita rawat dengan baik, kita sirami dengan ilmu, kita pupuk dengan keikhlasan,
maka ia akan berbuah. Dan buah inilah akan dinikmati oleh banyak orang. Inilah esensi dari keuangan syariah yang berbuah amal jariah. Hadirin yang berbahagia, dalam Islam, konteks zakat, sedekah, dan wakaf bukanlah beban, melainkan investasi. Investasi yang bukan hanya memberikan kita keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi tabungan abadi di akhirat. Lihatlah bagaimana seseorang yang mewakafkan tanah untuk masjid, atau seseorang yang mewakafkan dan menginfakkan hartanya untuk anak-anak yatim. Apakah hartanya berkurang? Tidak, justru bertambah karena ia telah menjadikannya abadi. Oleh karena itu hadirin, gunakan tangan kita untuk berbagi, bukan hanya sekedar menggenggam sana sini. Gunakan langkah kita untuk mendatangi kepada mereka yang butuh dikasihi. Dan gunakan hati kita untuk memahami bahwa harta yang sejati bukan harta yang disimpan, tetapi yang bermanfaat bagi banyak orang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.